Laika adalah makhluk hidup pertama yang mengorbit planet ini. Uni Soviet meluncurkan seekor anjing bernama Laika di atas satelit Sputnik 2 pada 3 November 1957. Namun, Laika bukanlah mamalia pertama di luar angkasa. Kehormatan ini dianugerahkan kepada beberapa lalat buah yang dibawa keluar angkasa oleh Amerika Serikat pada Februari 1947. Terlepas dari selebritasnya, dia bukanlah anjing pertama yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Pada tahun 1951, Uni Soviet mengirim dua anjing bernama Dezik dan Chigan. Kudrayevka, yang berarti keriting kecil, adalah julukan yang diberikan kepada Laika, seekor anjing kampung hitam putih. Nama belakangnya, Barker, diberikan kepadanya setelah dia menggonggong selama wawancara radio. Dia kadang-kadang disebut sebagai Mutnik dalam pers Amerika. Menurut NASA, berat Laika sekitar 6 kg pada saat perjalanannya. Jalan-jalan di Moskow menjadi landasan peluncuran Laika untuk menjadi bintang. Para ilmuwan dari Uni Soviet berusaha mengirim anjing keluar angkasa untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana peluncuran, gaya berat mikro, dan aspek lain dari penerbangan luar angkasa memengaruhi tubuh manusia. Jadi mereka mengumpulkan anjing-anjing liar yang mereka yakini akan menjadi makanan yang baik. Para kontestan harus perempuan, lebih mudah diatur, dan berwarna-warni. Jadi rekaman video mereka akan lebih jelas. Yang paling patuh dan paling toleran terhadap suara keras dan perubahan tekanan udara dipilih oleh para insinyur roket. Menurut majalah Smithsonian, para peneliti juga menempatkan kandidat terakhir melalui tes dalam kapsul mini, beberapa di antaranya berlangsung berminggu-minggu. Albina adalah cadangan Laika. Cerita menunjukkan bahwa insinyur pesawat ruang angkasa Rusia memilih Laika pertama karena mereka lebih dikhususkan untuk Albina, yang baru saja melahirkan anak anjing. Sputnik 1, yang diluncurkan pada 4 Oktober 1957, adalah bola seukuran bola pantai seberat 83 kg yang pada dasarnya hanya mengeluarkan bunyi bip saat mengelilingi bumi, tetapi suara itu mengejutkan dunia. Proyek ini didorong bertepatan dengan 100 tahun revolusi Bolshevik yang akhirnya mengarah ke Uni Soviet, menurut salah satu wawancara dengan kosmonot Georgi Grechko, yang terbang pada 1970-an. Pesawat ruang angkasa itu secara signifikan lebih besar dan lebih kompleks daripada yang sebelumnya. Menurut NASA, pesawat ruang angkasa itu memiliki tinggi 4 meter dan lebar 2 meter pada titik terlebarnya, dan beratnya 508 kg. Pesawat ruang angkasa membawa instrumen ilmiah untuk mengukur radiasi matahari dan sinar kosmik, serta kabin yang dilengkapi kamera video untuk Laika. Dan satu set elektroda. Laika kesal tapi tetap menghabiskan makanannya, menurut telemetri awal. Misi anjing malang itu adalah misi bunuh diri. Satelit itu tidak direncanakan untuk kembali ke bumi dengan selamat, dan Badan Antariksa Soviet tidak ingin menunda peluncurannya. Menurut Anatoly Zak dari RussianSpaceWeb.com, data telemetri mengkonfirmasi bahwa Laika selamat dari peluncuran. Anjing itu mati tanpa rasa sakit setelah seminggu di orbit bumi, menurut propaganda Soviet. Tapi, seiring berjalannya waktu, cerita itu dipertanyakan. Beberapa sumber Rusia melaporkan beberapa dekade kemudian bahwa Laika hidup 4 hari di orbit sebelum meninggal ketika kabin terlalu panas. Kepanasan yang parah dan kematian anjing terjadi hampir 5 atau 6 jam dalam misi, menurut beberapa akun. Menurut NASA, pesawat ruang angkasa itu mungkin terlalu panas sebagai akibat dari sistem kontrol termal yang tidak berfungsi dan beberapa isolasi robek karena anomali peluncuran. Baterai Sputnik 2 mati pada 10 November 1957, dan pesawat ruang angkasa berhenti mengirim data ke rumah. Dengan semua sistem mati, pesawat ruang angkasa terus mengitari bumi hingga 14 April 1958, ketika memasuki kembali atmosfer setelah 2570 orbit, 2370 orbit menurut sumber lain, atau 162 hari di luar angkasa. Banyak orang dilaporkan melihat jejak Sputnik 2 yang berapi-api saat terbang di atas New York dan mencapai wilayah Amazon hanya dalam 10 menit saat masuk kembali.